Kita harus ngeklik satu-satu gitu kan. Lama itu. Mending semua file jadikan satu baru dikirimin. Kita klik satu kali semuanya udah kelihatan. Tuh enak tuh, Harry seneng tuh. Based on perilaku. Jadi pertanyaan lebih ke pengalaman dia. Dulu pernah di posisi ini enggak? Pernah. Dulu pas menghadapi masalah ini apa yang dilakukan. Jadi keywordnya tuh dulu. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, selamat datang di Al-Fatihah Podcast. Oke, kali ini kita sudah mendatangkan someone, the only one. Tentu saja ini sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu kita berhasil mendatangkan sosok ini namanya kok sosok tokoh terkenal atau bisa dibilang ini adalah divisi yang paling penting di Al-Fatihah yang mungkin kalian sendiri mungkin sulit untuk menebaknya ya. Kalian bisa menebaknya? Nah, tidak bisa kan? Nah, jadi kali ini kita berhasil mendatangkan dari divisi HRD. Oke, tepuk tangan buat Mas Salim. Oke, Mas Salim, selamat sore. Oke, selamat sore Mas Adris. Oke, selamat sore Mas Salim. Oke, gimana nih? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Adris? Aku alhamdulillah sih kenyang sih. Oke. Kenyang. Oke, Mas Salim. Mas Salim ini dari divisi HRD. Bagi yang belum tahu, jadi kita minta Mas Salim untuk perkenalan dulu ya, biar afdol ya, biar teman-teman dari Al-Fatihah Podcast ini semakin kenal, semakin sayang lah sama Mas Salim ya kan. Kenal nggak sayang nggak tuh ya kan. Oke, langsung aja Mas Salim, silakan perkenalan dulu buat pemirsa. Oke, teman-teman pemirsa pendengar podcast Al-Fatihah ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Salim, bisa dipanggil Salim gitu ya. Saya alhamdulillah di sini sebagai staf HRD di Yayasan Al-Fatihah. Dan note ya, tadi Mas Adris bukan yang terpenting karena semua bagian itu penting. Ya, okay. Ya itu namanya plot twist. Oke, Mas Salim ini asalnya dari mana sih? Kalau boleh tahu? Dari Magelang. Magelang. Pernah ke Magelang nggak, Mas Adris? Mungkin pernah. Kok mungkin? Ya kan dulu waktu tur kan lewat Magelang. Oh, lewat doang berarti. Iya, habis itu tidur kan di situ. Ya, oke. Oke, Mas Salim ini lulusan dari universitas mana? Saya alhamdulillah psikologi S1 di UIN, dari UIN Jogja. UIN Jogja. Iya. UIN Jogja. Deket sih dari sini. Ya 4 jaman lah ya. Let's say 4 jaman. Oke, untuk Mas Salim sendiri kan mengambil di divisi HRD nih. Nah, ngomong-ngomong nih, waktu dulu di universitas itu pernah nggak sih ngikutin kegiatan atau organisasi yang menyangkut di bidang kepemimpinan atau pernah pengalaman jadi apa di organisasi gitu? Kalau untuk organisasi kan ada ikut beberapa, cuman yang lama itu dua organisasi. Itu ada yang di dalam kampus, ada yang di luar kampus. Kalau yang di dalam kampus itu yang organisasi yang klinis, justru psikologi klinis Mas, bukan. Kalau HRD kan psikologi industri ya. Nah, justru dulu saya tertariknya malah di bidang psikologi klinis gitu, karena belajar tentang lebih ke diri sendiri. Kayak istilahnya kan kalau orang psikologi ditanya kok kuliah di psikologi sih, karena saya mau rawat jalan gitu. Paham nggak? Ya kan, karena belajar psikologi diri sendiri kan. Nah itu kayak ada yang salah nih ternyata di diri saya, pasti gitu kalau orang anak psikologi gitu. Jadi dulu malah tertariknya di klinis. Selama kurang lebih 3 tahunan lah ya, kan kuliah 5 tahun. 3 tahunan. Sensor itu dikat aja. Nah, itu. Tapi akhirnya memilih untuk di industri karena ya lebih menantang juga gitu ya. Di industri. Orang banyak mungkin. Iya. Sama karakter-karakter orang yang mungkin belum pernah ditemuin gitu ya. Benar. Kalau di klinis sendiri kan untuk mengobati diri sendiri mungkin. Ya, klinis, dan untuk karirnya tuh lebih lebih cukup rumit ya Mas kalau psikologi klinis, karena misal mau kerja di bidang klinis tuh kalau S1 mungkin pol-polannya jadi asisten dosen, asisten penelitian gitu. Karena kalau mau buka klinik sendiri gitu ya, buka jasa konsultasi dan sebagainya gitu, itu harus S2 gitu. Harus S2, dan ini ada kurikulum baru itu bahkan lebih lama lagi perkuliahannya.
Jadi lebih memilih yang singkat gitu ya. Ya langsung kerja gitu ya. kerja gitu Kelamaan ya. belajar. Cowok banget ya gitu. Iya. Kelamaan belajar bosan ya. Oke. Oke, Mas Salim, kenapa nih memutuskan untuk menjadi HRD? Atau itu suatu keputusan sendiri atau emang karena jalur apa gitu mungkin? Untuk bekerja atau berkarir di dunia HRD karena yang pertama menyesuaikan dengan psikologi ya, jurusan saya tuh pengen nih kepake apa yang sudah saya pelajarin selama bertahun-tahun kuliah gitu. Nah, dan juga ketemu orang baru, ngobrol tentang hal-hal yang lainnya sama orang banyak tuh cukup menarik dan menantang buat saya gitu. Walaupun padahal saya sebenarnya dibilang introvert ya introvert juga gitu. Mas Salim ini introvert? Iya. Serius? Condongnya kan karena introvert ekstrovert itu lebih ke energi gitu ya Mas ya. Nge-charge energi gitu. Nah, kalau orang introvert tuh nge-charge energinya kalau ketemu orang baru ngomong-ngomong dan sebagainya tuh habis energinya. Nah, tapi kalau ekstrovert kan ketemu orang baru justru nambah energi. Nah, kalau saya cenderung introvert karena habis. Tapi saya suka gitu. Jadi kalau banyak yang ngomong introvert itu orangnya pemalu, orangnya nolep gitu misalnya ya. Wibu tuh introvert itu sebenarnya itu salah ya. Itu kurang tepat Mas. Oke. Karena ya saya merasa introvert, tapi kalau ketemu orang baru senang. Cuman ada batasnya. Jadi nggak 24 jam ketemu orang baru terus. Sosialnya nggak 24 jam gitu. Jadi penafsiran dari orang-orang pada umumnya itu salah ya? Bukan salah tapi kurang benar gitu ya? Iya memang kurang benar gitu. Sedang ada orang, gue extrovert banget nih gitu. Gue introvert banget nih kayak itu sebenarnya kurang tepat gitu ya? Mungkin iya kurang tepat sih. Itu patokannya ngecharge energinya Mas. Jadi kalau lagi capek itu kalau ketemu orang baru introvert itu kalau ketemu orang baru capek gitu. Butuh recharge untuk menjauh dari lingkungan sosial menyendiri gitu. Selama beberapa saat tergantung orangnya. Nah, kalau orang extrovert ya dia justru malah sendiri tuh malah capek dia. Malah gitu. Gitu. Jadi harus emang ketemu orang baru, dapat energi baru gitu. Tapi mau introvert atau extrovert pun tetap harus bersosialisasi gitu. Karena suatu kebutuhan ya. Iya, kebutuhan manusia sebagai seorang makhluk sosial ya. Gitu. Jadi ada tuh dari temen-temen kan itu kan banyak tuh yang kayak dibilang extrovert atau introvert gitu. Itu tuh ada tuh kayak aku punya temen itu kayak dia tuh kalau dia diem itu malah capek. Tapi kalau dia nggak ngomong itu malah capek. Ya dia berarti kan. Berarti diem. Kadang kalau dia itu lagi ngomong terus gitu berarti dia capek gitu tandanya. Itu kira-kira di divisi apa tuh? Dia kalau diem tuh mah capek gitu ya. Diem itu kayak dia lagi ngasih menenangkan diri gitu. Terus kalau dia lagi ngomong gitu kan, ngomong nggak jelas itu malah dia kayak seneng. Seneng. Itu mungkin dia sebagai seorang extrovert ya. Ya emang itu sih agak susah sih kalau. Tapi ya tidak bisa kayak nggak absolut gitu ya Mas ya. Apakah orang extrovert selalu dapat energi dengan ketemu orang baru? Orang extrovert pun harus istirahat juga gitu. Mungkin bukan energi sosial yang habis tapi energi dirinya gitu ya. Iya kurang makan mungkin. Ya itu. Kalau Mas Adris kan udah makan barusan ya. Alhamdulillah. Ada rezeki nongkrong. Gitu. Oke. Jadi Mas Salim itu udah belajar soal banyak orang tentang extrovert atau introvert itu kalau lagi apa sih belajarnya? Misalnya ketemu orang baru nih, anak-anak ini pasti introvert. Gitu bisa kayak gitu dong. Enggak bisa gitu. Enggak bisa. Kalau di psikologi itu sebenarnya orang-orang apa ya kalau ditanya ya, jurusan mana nih? Psikologi. Psikologi baca saya dong. Iya. Saya kan saya bukan dukun gitu ya. Kalau saya dukun saya baca, saya santet. Enggak. Rata-rata kayak gitu. Enggak. Kenapa tuh? Psikolog baca pikiran gue baca. Enggak bisa sebenarnya karena di psikologi juga ada tahapan-tahapannya Mas dan itu cukup rumit kalau mau benar-benar baca ya. Jadi ada ya kayak proses tahap ngelamar kerja gitu lah. Itu kan salah satu cara kita baca si pelamar gitu loh. Entah mulai dari berkasnya dia menyusun berkasnya kayak gimana, terus tahap interview, terus ada tes psikologi dan sebagainya. Itu kan juga salah satu tahapan untuk kita kenalin si pelamar orangnya kayak gimana sih, cocok nggak sama kita gitu. Jadi sebenarnya rumit kalau pakai metode psikologi itu harus pakai metode karena berdasarkan ilmu sains, berdasarkan ilmu. Berarti kayak kalau dukun-dukun itu pakai ilmu psikolog ya Mas ya?
Itu ilmu nujum. Nggak tahu itu ilmu goib ya Mas. Itu ada kan tetangga saya namanya Suka ruqyah juga nggak? Saya itu introvert sekali. Saya tuh excited sekali dengan ruqyah gitu makanya setiap ada orang ini saya tuh tanya bisa ruqyah gitu kan. Kayak gitu mesti. Karena kayak ruqyah itu kayak gimana gitu loh. Pikir-pikir itu. Nah, terus ada orang yang kayak baca telapak tangan. Itu tetangga saya bisa. Serius? Dia Saya mau buktiin. certified atau ikut pelatihan atau gimana? Gak tahu sih, gak ada sertifikat. Oh dia dapat suatu ilmu gitu tiba-tiba gitu ya. Mungkin. Insya Allah pengen sekali saya gitu ya. Nggak perlu belajar gitu. Nah, dia tuh paling ini sih kalau di desa sih paling apa namanya laris lah itu. Ya sebenarnya percaya nggak percaya sih. Tapi sebenarnya kayak gitu kalau Mas Ade sendiri percaya nggak? Aku orangnya kalau soal goib saya percaya. Tapi untuk hal seperti itu mungkin saya agak ragu. Oke. Agak ragu, bukan nggak percaya, cuma ragu. Malah saya yang nanyain ya. Iya. Kebalik. Oke, Mas Salim. Oke. Udah menjadi HRD kan lumayan nih, lumayan lama kan. Masalah apa sih yang sering datang? Terus bagaimana cara menghadapi masalah-masalah yang sering datang itu? Di masalah dari karyawan gitu ya? Dari sistem HRD atau karyawan gitu? Masalah mungkin lebih ke mengolah itu ya konflik mungkin kalau ada kan karyawan itu juga manusia ya Mas ya. Karyawan itu manusia dan dia punya apa ya need atau kebutuhan-kebutuhan lain selain pekerjaan punya kehidupan lain. Nah itu kadang-kadang konflik-konflik di luar pekerjaan itu yang mempengaruhi kinerja di kantor. Nah kan kalau kita sebagai HRD mau ngurusin konflik dia yang personal itu kan nggak bisa tuh. Tidak mungkin tuh ya. Ya itu kadang yang bikin kita cukup mikir gitu gimana caranya biar di satu sisi walaupun dia punya konflik tapi tetap kinerjanya bagus di kantor. Tapi hal kayak gitu emang sering terjadi ya Mas ya untuk karyawan sendiri? Ya mau gak mau memang terjadi gitu karena kan manusia punya masalah nggak cuma di kantor saja hidupnya gitu. Nah itu masalah cinta yang jadinya lagi putus cinta akhirnya kinerjanya jadi lunglai dan lesu gitu kan ya, ditanya kenapa nggak apa-apa ternyata sedang putus cinta gitu. Tagihan sih kayaknya. Apa? Tagihan sih kayaknya sering terjadi. Ya terus ada tagihan lain gitu kan ya. Nah, itu masalah manusia emang banyak ya. Iya, masalah itu. Karyawan tuh. Oke, Mas Salim. Gimana sih cara menghadapi waktu pertama kali ketemu sama orang baru? Kan Mas Salim kan sering interview orang baru tuh. Nah itu kan kayak gimana sih cara jalin komunikasi antara orang baru itu yang sering Mas Salim ini? Cara jalin komunikasi maksudnya bangun bonding gitu. Bangun komunikasi dengan orang baru itu supaya terlihat ya menyenangkan atau apa? Terlihat menyenangkan. Oke. Kalau saya biasanya kan interview itu lebih ke pembawaan dulu ya, kita pembawaannya terbuka gitu Mas. Jadi misalnya dengan tegap badannya, terus pandangan juga nggak kesana kemari, kita fokus ke si pelamar gitu dan suaranya juga fine gitu ya. Karena kalau kita udah terkesan terbuka sama si pelamar, itu nanti si pelamar juga akan terbuka. Jadi. Ya bisa terbuka dengan kita gitu. Tapi juga lihat-lihat lihat-lihat sifatnya si pelamar yang kita interview itu Mas. Kalau orangnya diajak bercanda kok kayak nyambung ya kita pakai itu gitu. Jadi bercandanya sambil ada sentilan-sentilan bercandanya jokesnya gitu ya gitu. Itu kadang bikin lama gitu. Nah, tapi kalau ada pelamar yang mungkin kok dibercandai nggak masuk gitu ya berarti kita ya udah lurus aja gitu. Memang mungkin gayanya seperti itu atau gimana? Karena kan kalau kita bercandai dia nggak masuk kan juga kasihan, tuh dikiranya apaan sih nih? Apaan sih nih? Beneran nggak sih? So asik. Ya, kayak gitu jadinya. Kan waktu ngelamar ini kan banyak nih orang-orang dari sifat-sifat tertentu. Mungkin ada nggak sih kriteria sifat atau yang Mas Salim seneng dari orang itu? Kayak misalnya orang itu ceria atau nggak terlalu ceria? Atau gampang baper, itu kan banyak tuh. Nah kira-kira Mas Salim paling suka yang mana tuh?
Karena interview itu kan biasanya kita nggak terlalu lama ya Mas ya. Dan susah kalau harus membaca semuanya. Mungkin yang lebih ke saya sering lihat ambil adalah yang dari segi komunikasinya Mas. Jadi kalau komunikasinya dia komunikatif, terus dengan apa ya, tatapannya itu nggak kesana kemari, kan beda kan kalau orang ditanyain tapi iya gitu Mas, kan nggak enak kan. Nah, mulai dari tatapan matanya, terus postur dia, apakah dia ini mulai gitu kan. Dan cara nadanya gitu Mas. Kalau nadanya dia terbuka, sopan, happy, fun kayak gini, nah itu saya suka tuh. Enak tuh diajak ngomong, oh iya Mas, nyambung bakalan. Tapi kalau udah lemes, males tuh, aduh, saya juga kadang kebawa kan, aduh udah males ya udah cepetin aja. Jadi kalau udah diajak ngobrol udah nyambung, kayaknya ada feeling wah bakal diterima nih. Iya gitu bukan diterima sih, lebih kalau untuk diterima apa enggaknya tetap sesuai dengan SOP kebutuhannya ya Mas ya. Semisal pekerjaannya nih dia membutuhkan komunikasi yang bagus, misalnya CS gitu ya. Ya kalau dia komunikasinya bagus merupakan salah satu nilai penilaian yang bagus buat dia karena dia komunikatif. Tapi kalau semisal pekerjaan tersebut tidak membutuhkan komunikasi visual verbal ya, komunikasi verbal yang tidak terlalu penting untuk posisi tersebut ya nggak terlalu signifikan gitu. Jadi memang sesuai dengan tetap kebutuhannya apa, posisinya apa. Jadi nggak bisa dipukul rata juga sih. Jadi buat tips-tips nih buat teman-teman yang mau ngelamar ya mungkin ya, mau ngelamar apa nih? Di perusahaan maksudnya, ngelamar anak orang itu beda lagi, tipsnya nanti sama saya itu ya. Oh siap. Nanti saya buka kelas tips melamar anak orang. Padahal Mas Adris belum nikah. Oke, jadi Mas Salim ini udah nikah apa belum sih sebenarnya? Banyak yang tanya-tanya ini di kolom komentar mungkin nanti. Jadinya Mas Salim udah nikah apa belum gitu? Belum. Anak keberapa Mas Salim? Saya pertama yang tidak pertama. Agak susah ya. Udah sore ya. Agak susah ya pikirnya. Jadi ya saya aslinya ketiga tapi karena yang dua syahid gitu ya. Oh gitu. Saya otomatis naik yang pertama. Kata gitu, jadi anak pertama dan terakhir gitu. Naik bebannya naik jadi anak pertama. Gitu, insyaallah. Tapi orang tua masih ada. Alhamdulillah, semoga panjang umur ya Mas ya. Ya kita tunggu itu sih biar bisa lihat mereka naik haji gitu. Amin. Ya. Karena harapan sama anak kayak gitu ya. Gitu. Oke, amin. Mas Salim ini termasuk anak perantauan ya guys sih? Iya. Iya kan anak tapi perantauannya deket-deket aja sih Mas. 2 jam. Sih deket itu. Deket. 2 jam. Deket. Itu disebut perantauan apa tidak man? 2 jam. Tidak. Kalau untuk hukum sholat belum masuk Mas. Belum masuk ya? Belum masuk, berarti belum ya? Teman kita ada loh yang 1 jam perjalanan. Paling gasek dewe loh. Sudah jam 6 gitu. 7.15 tekan ya. Aku cuma 2 menit itu telat terus ya. Tapi biasanya saya acaranya malah sering telat Mas. Iya Mas, tentunya saya. Kayak udah jadi langganan telat gitu. Oke, Mas Salim, jadi ngomong-ngomong soal telat nih ya kan? Telat dan dunia pertelatan ini, kira-kira Mas Salim ini ada nggak sih solusi biar teman-teman itu biar nggak telat itu? Teman-teman itu banyak yang telat mungkin. Apa dengan dipotong gaji atau tidak? Sebenarnya yang banyak telat ya kalian itu sih ya. Yang media itu. Penyumbang telat terbesar ada. Kalian lihat media. Kadang alasannya agak gak masuk akal ya mereka ya, kayak ban bocor gitu. Itu masuk akal sih. Masuk akal. Tapi kalau ada truk tiap hari, ada truk percaya nggak? Telat gara-gara ada truk lewat. Tapi kalau tiap hari kayaknya itu mustahil. Antara iya ada truk lewat tiap hari, tapi kenapa nggak dicarikan jalan alternatif? Solusi lain mungkin gitu ya. Jadi nyindir orang. Yang mancing dia loh. Ada Erik tolong. Yang mancing Mas Adris loh. Erik, kalau ada truk lewat cari jalan lain. Jangan ngaku ada ya. Oke, Mas Salim. Jadi di dunia per-HR-an ini banyak kan SOP dari misalnya SOP karyawan, SOP pekerjaan itu kan banyak tuh. Kira-kira SOP apa sih yang mungkin perlu ditonjolin dari Al-Fatihah ini? Yang mungkin harus di-up lagi gitulah. SOP apa soal penampilan atau soal kinerja atau apa gitu mungkin yang perlu lebih ke tata tertib tentang budaya kerja sih Mas. Karena kan kita juga tiap yayasan, tiap perusahaan, organisasi kan punya budaya yang ingin dibangun gitu ya. Nah, mungkin dengan seiring berjalannya waktu datang orang-orang baru, apabila mungkin nggak ada SOP-nya, nggak ada tata tertib yang tertulis kan nanti mungkin takutnya lupa gitu ya. Akhirnya tertinggal. Jadi kayak
entah dari kitanya anak-anak lama penyampaiannya kurang atau dari mereka memang karakternya tidak sesuai, itu kan nanti malah hilang budaya kerjanya. Jadi lebih ke itu sih, tata tertib SOP tentang budaya kerja, bagaimana cara seorang karyawan Al-Fatihah itu harusnya gitu, ketemu orang apakah jalan cuek saja atau sapa seperti itu. Pukul enggak ya? Enggak dong. Tapi kita tuh di Al-Fatihah emang seru-seru sih anaknya. Kadang tuh nggak usah sapa, kita udah ketawa gitu misalnya. Itu antara seru atau gila gitu ya? Iya, Nggak tahu. Kayaknya gila deh. Oh, iya. Nggak apa-apa. Yang penting kan buat rilis stres ya. Kalau di media sendiri tuh banyak tuh kayak teguran-teguran gitu, nganggur nih kayak gitu. Memilih itu sih slogan kita. Tolong dengar, catat baik-baik di media, nganggur nih gitu kan. Nah, dengar ya, catat. Langsung tegur, nganggur nih gitu. Enak. Ya kita udah punya chemistry sendiri gitu kan. Jadi kalau ada teman kita yang ngomong nganggur, berarti dia butuh pekerjaan. Oh, Itu tolong. Mas Isan. Berarti tiap hari ada yang gitu ya? Oh banyak mas, kayak gitu udah jadi budaya di kita. Oh, sok sibuk. berarti kayak cuman buka laptop, buka komputer doang. Kadang ada nih kayak pekerjaan yang mungkin itu nggak terlalu berat, kayak misal bikin kajian, itu kan. Bikin kajian tuh video. Video yang buat Instagram, TikTok itu kan kayak so easy, Simply Kitty kan. Tinggal download, tempel jadi udah checklist gitu. Nah itu ada yang kayak gitu. Kadang juga ada mas. Dari kita seharian checklist menata file. Siapa itu? Saya heran. Perlu di sliding table. Heran. Menata file menjadi job desk. Menata file. Mungkin filenya banyak, bergiga-giga mungkin ya. Nggak cuman 1-2 file kan. Sebenarnya kita udah tahu kayak gitu kan. Oh dia lama di ini bidang data gitu kan. Ya itu oke sih. Saya itu pekerjaan. Oke, jadi kan nih banyak tuh kayak dari misal nih tim media tapi ngerangkap jadi alukan itu. Menurut Mas Salim sendiri itu gimana sih tanggapannya? Kalau untuk kita ya, untuk kita kan mayoritas pemuda gitu ya, muda. Jadi lebih ke justru saat muda itu mas. Jadi kayak kalau mau nyoba semuanya itu saat yang tepat untuk sekarang ini mas. Jadi kalau semisal ada suatu pekerjaan posisi gitu di posisi tertentu dan diminta untuk bantuan di posisi lain, kalau memang sudah selesai pekerjaannya ya silahkan aja. Itu juga sambil belajar hal-hal baru gitu kan, pengalaman baru gitu. Nah itu kadang menjadi suatu perkontroversian yang mungkin itu kayak rebutan gitu jadinya. Tahu nggak sih, pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Rebutan gimana? Rebutan misalnya di ini, misal nih ada tuh anak media gitu kan. Ada tuh anak media. Nih kita podcast HRD apa podcast gibah media ya? Saya nggak tahu nih. Nggak tahu. Ya kita bahas divisi. Kebetulan yang bisa dibahas cuma di media kan. Gak mungkin kita bahas CS. Nah, itu kan ada tuh dari anak media, misal disuruh backup dari ambulans. Nah, ambulans lagi butuh tuh, tapi media juga butuh. Gak mungkin dong kita kaki buncin. Nah, terus itu menurut Mas Salim sendiri itu kita prioritaskan yang mana? Pertanyaannya kayak nembak gitu ya. Jebak gitu ya. Itu saya serahkan kepada tim gitu ya, mana yang terbaik gitu. Itu masih sulit sih. Belum terpecahkan sampai saat ini. Oke, Mas Salim, kita ke pertanyaan yang ditunggu-tunggu para pemirsa. Pertanyaan ini. Oke, sesi pertanyaan ditunggu-tunggu. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi setiap podcast tuh ada tuh kayak pertanyaan yang paling powerful, yang orang lain tuh sangat ditunggu-tunggu. Apa itu? Mana? Nah, itu. Oke.